kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari segala macam bahaya yang ada di sekitar kita, termasuk COVID-19 atau Corona, ya, virus Corona. Mari bersama kita jaga diri kita dari virus Corona dengan 3 cara. Yang pertama adalah gunakan masker ketika keluar rumah, kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik dan jaga jarak, jangan berkumpul di kerumunan, dan jangan lupa olahraga teratur agar badan kita sehat, stamina kita kuat, imun kita hebat. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, masih tema 3 ya, tokoh dan penemuan, subtema 1, pembelajaran 6, halaman 52 sampai 59 untuk buku revisi 2018. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya seperti biasa Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah setelah membaca teks nanti tentang penemuan listrik, diharapkan kita mampu menyebutkan informasi-informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Kemudian setelah membaca teks tersebut, maka kita diharapkan mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran. Memang seharusnya kita mempresentasikannya, namun karena ini posisinya kita belajar di rumah, tentu cukup dengan kita mengetahui informasi-informasi penting yang ada di dalam teks tersebut ya. Kemudian dengan melakukan diskusi ringan, kita mampu mengidentifikasi contoh-contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah diskusi, kita mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Oke, kita mulai pembelajaran hari. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Tentu pada saat ini kita tidak akan menikmati hal-hal yang modernnya seperti lampu dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba mempelajari atau berdiskusi tentang untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Mari kita belajar. Oke. Bacalah teks berikut dalam hati dan dengarkan apa yang Bapak bacakan. Jadi ada 2 sumber yang kalian bisa lakukan. Melihat dengan mata kalian di buku kalian sambil membaca dan mendengar langsung dari penjelasan Bapak. Jadi mudah-mudahan akan lebih bisa memahami dan mengingat. Roda mengubah wajah dunia. Perhatikan, namanya Charles Goodyear. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Tentu banyak sekali. Mesin-mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda-benda buatan manusia yang menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sudah ada ya yang namanya roda. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang, ya, balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Oke, jelas ya? John Boy Dunlop. Nah, ini sekarang kita bisa menemukan
ban yang bermerek Dunlop. Ini karena jasanya John Boy Dunlop ya. Karena diambil dari nama beliau. Oke, kita baca lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda tersebut, menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa ada roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Contohnya saja ketika kita berkendara. Kalau mobil atau motor atau sepeda yang kita tidak menggunakan roda, maka akan kesulitan berjalan. Jelas ya? Karena di daratan, beda kalau di laut, tentu tidak menggunakan roda ya, tapi menggunakan kipas sebagai penunjang kapal, bukan roda ya. Oke. Nah, dari teks tadi banyak hal-hal penting yang kita perlu pelajari ya. Di antaranya adalah penemuan roda, mulai dari Goodyear sampai Dunlop tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini adalah sejarah penemuan roda. Ya, sejarah penting, ini perlu kalian ingat nih ya. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda dibuat seperti ini. Yang dijadikan roda adalah yang di bawah ini untuk menggeser barang-barang berat ya. Nah, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Nah, ini batu yang besar bisa dipindahkan dengan menggunakan gelondongan kayu. Jadi rodanya dari gelondongan kayu ya. Kemudian setelah itu pada tahun 3000 sebelum Masehi mulai ada pemintal ya. Nah, untuk memintal kain, biasanya penurunan kain ya. Buktinya dengan ditemukannya relief ya yang dibuat oleh orang pada masa tahun 3000 sebelum Masehi ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pada tahun 1500 sebelum Masehi ditemukan roda seperti ini ya, roda kayu dengan sumbunya ini. Oke. Kemudian lanjut, sesudah Masehi maka semakin maju bentuk roda ya. Jelas ya? Semakin maju. Nah, seperti ini ya. Yaitu roda kayu dengan jeruji. Ini dulu dibuat untuk kereta-kereta kecil milik kerajaan. Jadi menggunakan kayu yang berjari-jari seperti ini. Lanjut, pada tahun 1839 sampai dengan sekarang maka ditemukan ini roda yang sudah menggunakan ban karet yang bahkan sekarang sudah berisi udara yang kita gunakan di motor. Dan yang baru-baru ini bahkan ada roda yang terbuat dari semacam kawat yang tidak bisa bocor. Kalau masih ban masih bisa bocor, tapi itu dikhususkan untuk peralatan perang ya. Oke, ini yang perlu kita ketahui ya dari teks eksplanasi. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut? Sehubungan dengan penemuannya, apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Mari kita temukan jawabannya. Baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya. Kemarin ya, hari Kamis. Bukan hari Kamis. Hari Kamis kita tidak ada pembahasan, tapi hari Rabu ya, pembelajaran 5 dan pembelajaran 5. Silakan dibaca lagi.
Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ya, ini tugas buat kalian. Pertama, sebutkan berapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Yang kedua, kira-kira apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Yang ketiga, apakah manfaat hak tersebut bagi mereka? Ini tugas buat kalian ya. Tanyakan lagi. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya ya. Baik dari penemu roda ataupun penemu listrik. Kira-kira seperti apa ya? Oke, kita lanjut. Baca dengan teliti cerita pendek berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuatkan bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Oke, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Oke, ini tugas kedua ya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Oke. Kemudian, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, ada dua tugas ya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Jelas ya? Jadi tugas kedua buat kalian. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini hak Ani. Oke, mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak, itu haknya. Oke. Kemudian, dampak jika bertanggung jawab terhadap kewajiban itu kira-kira apa sih? Ada beberapa dampak jika kita melakukan sebuah kewajiban. Di antaranya adalah mendapatkan kepercayaan lebih dari orang lain, kemudian memudahkan dalam hal berbagai keperluan, kemudian tidak memperoleh teguran dari orang lain, dan yang keempat, mendapat hak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Oke, jelas ya. Kemudian mendapat reward atas kewajiban yang dilakukan. Ini maksudnya adalah kita akan mendapatkan hadiah jika kita bertanggung jawab atas kerja kita. Makanya kalau orang bekerja kadang-kadang diberi hadiah lebih karena dia melakukannya sangat baik ya. Itu makanya disebut dengan reward ya, hadiah ya. Kemudian mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain karena kita misalnya bertanggung jawab, maka tentu kita merasa akan mendapatkan pujian dari orang lain, kebanggaan dari orang lain ya. Kemudian masalah dapat diatasi dengan mudah karena kita sudah bertanggung jawab ya. Manfaat melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang melaksanakan apa? Manfaat melaksanakan. Kalau tadi dampaknya, kalau sekarang dapat melaksanakan kewajiban. Yang pertama, disegani oleh orang lain. Kita disegani kalau kita sering melaksanakan kewajiban kita dengan taat. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain. Karena apa? Karena kita selalu melakukan apa yang menjadi kepercayaan orang, hingga kita dipercaya oleh orang. Yang ketiga, melatih kita untuk mempunyai sikap tanggung jawab. Dan yang keempat, hidup lebih bermakna karena kita telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Jelas ya, itu manfaat melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, hati merasa tenang. Oke, ini Bapak lupa. Hati merasa tenang kalau kita melaksanakan tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan sholat. Kalau kita sholat tepat waktu, maka hati kita akan tenang. Lanjut, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban apa saja? Kita tidak akan mendapatkan hak, ya. Kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan gaji. Kita tidak belajar, maka dapat nilai kita kan tidak baik, tidak bagus, ya. Itu kita tidak akan mendapatkan hak
kita yang selayaknya. Kemudian kewajiban kita akan semakin menumpuk. Nah, contoh Bapak kasih tugas hari ini, itu kan kewajiban kalian nih, tapi tidak dikerjakan, besok Bapak tambah lagi dengan tanggung jawab yang baru. Nah, itu jika kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kewajiban kalian akan bertumpuk dan semakin banyak, akhirnya kita malas, timbul rasa malas. Oke. Kemudian yang ketiga, membuat seseorang tersebut menjadi tidak disiplin. Yang keempat, tidak dapat dipercaya. Oke, jelas ya. Dan yang terakhir, mendapatkan teguran biasanya. Kalau kewajiban kita sudah tidak dilaksanakan, maka kita akan dapat teguran dari yang memberi kewajiban. Jelas ya? Oke, untuk hari ini rasanya ada 2 tugas buat kalian ya. Yang tadi mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga.